Api membakar salah satu ruangan yang berisi tempat penyimpanan cat di kawasan pergudangan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Merah, pabrik tiner. Masih banyak ledakan. Gitu. 80 personil dengan 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku berupaya memadamkan kobaran api. Kebakaran ini diduga terjadi dari salah satu mesin yang menimbulkan percikan api, kemudian membakar bahan kimia pembuatan cat. Tadi yang terbakar itu berawal dari sistem percampuran cat itu sendiri. Jadi dari mekaniknya, dari mesinnya yang mengaduk ada kendala sehingga menimbulkan api. Karyawan berhasil dievakuasi keluar pabrik hingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Api berkobar di sebuah gedung yang sedang dalam tahap renovasi di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api kian mengganas hingga terdengar beberapa kali suara ledakan. Tiupan angin kencang membuat api nyaris menyambar gedung SMP Negeri 1 Jakarta yang berada di sebelah gedung yang terbakar. Menurut salah seorang pekerja, api pertama kali muncul dari lantai 3 gedung dan seketika langsung membesar. Pekerja yang berada di lantai 1 hingga 5 langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Ya, lagi kerja terus apinya? Nggak ngerti apinya dari mananya. Tiba-tiba gimana? Banyak asap aja. Banyak asap. Itu dari yang kebakar awalnya dari yang lantai berapa, Pak? Lantai 3. Penyebabnya? Ya, belum ketahuan. Lagi pada kerja pada saat itu? Lagi pada kerja. Oh, tapi nggak tahu tiba-tiba asap. Ya, banyak asap. Soalnya asap kita kan beda-beda pegangan, Pak. Kita nggak tahu. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun hingga berita ini diturunkan, petugas damkar masih berupaya menjinakkan api serta melokalisir titik api agar kebakaran tidak meluas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kawasan kaldera Gunung Bromo masih terbakar. Petugas gabungan pun terus berupaya menjinakkan api agar tidak terus meluas. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang dan merasa tidak layak ditahan, ex-Jampitsus Febri Adriansyah menggugat Kejaksaan Agung. Usai 3 tahun tertimbun reruntuhan, 112 jenazah korban serangan Israel di Gaza akhirnya dimakamkan. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Ardi Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Aksi nekat seorang pria diduga hendak membakar diri di kota Bandung berujung petaka. Api menyambar ke pemukiman hingga menghanguskan 4 bangunan. 1 orang mengalami luka bakar. Kebakaran hebat melahap 2 rumah, 1 warung dan 1 bengkel di Gang Cirangrang Dalam, Kelurahan Cirangrang, Babakan Cipare, Kota Bandung, Jawa Barat. Api pun berhasil dipadamkan setelah puluhan petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, kebakaran diduga bermula saat seorang pria diduga mencoba membakar diri. Api yang semula mengenai tubuh pria tersebut justru membesar dan merembet ke permukiman.
membakar diri tadinya gitu. Jadi udah dari dua kali sebenarnya kejadian itu waktu hari puasa kemarin nggak sampai terjadi. Yang tadi kejadiannya benar-benar ini orang tuanya juga udah minta ampunan. Akibat insiden ini, seorang warga alami luka bakar di bagian lengan dan dilarikan ke rumah sakit Santosa untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, pria yang diduga menjadi pemicu kebakaran telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Cupita Meilana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 unit rumah permanen di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Kebakaran hebat menggegerkan warga kampung Pasir Negari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Api dengan cepat membesar dan melalap 3 unit rumah permanen. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar ke seluruh bagian rumah sehingga warga hanya bisa menyelamatkan sebagian barang berharga. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 2 unit mobil damkar berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Petugas mengalami kendala akibat membludaknya warga yang memadati lokasi kebakaran. Petugas menyebut kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Bangunan yang terbakar itu 3. Dari 5 yang dekat-dekat sana, 2 terselamatkan. Pemadaman itu 1 jam, lebih kurang 1 jam. Untuk pendinginan yang agak lama itu lebih kurang makan waktu 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kebakaran menghanguskan rumah sekaligus toko di Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Akibatnya 3 orang mengalami luka serius dan kini tengah dirawat di rumah sakit setempat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, masih dalam penyelidikan polisi. Alhamdulillah wis teko lur. Ya Allah mesakne lur, ya Allah. Nek resik. Kebakaran menghanguskan rumah sekaligus warung terjadi di Dusun Sembung, Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Api sudah melalap seisi bangunan, bahkan seisi samping rumah pun tak luput dari kobaran api. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Dalam peristiwa ini, 3 orang merupakan satu keluarga mengalami luka bakar. Salah satu korban bernama Sukatin berusia 70 tahun mengalami luka bakar serius. Seluruh korban langsung dirujuk ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Dugaan sementara kebakaran karena aktivitas penjualan bahan bakar minyak eceran di warung kelotong ini. Anak korban sedang melayani pembeli BBM eceran, sementara ibunya tengah menyalakan api untuk penggorengan. Uap BBM diduga tersambar api sehingga memicu kebakaran. Laporan diterima dan petugas dari Polres Blitar bergerak bersama pemadam kebakaran dari Kabupaten Blitar langsung menerjunkan 2 unit mobilnya dan api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Korban ada 3, suami istri dan anaknya yang luka bakar parah di pihak istri. Bahan itu adalah pedagang jual bensin. Nah, setelah anaknya ini jual bensin kepada konsumen pengendara, ternyata ibunya tidak sengaja menyumut api untuk memasak gorengan. Nah, akhirnya terjadilah kebakaran. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan polisi. Kendati tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, hingga kini kawasan kaldera Gunung Bromo di area Kabupaten Probolinggo masih terbakar. Petugas gabungan terus berupaya menjinakkan api agar tidak terus meluas. Ya pemirsa, tim gabungan dari TNBTS, relawan BPBD Kabupaten Probolinggo terus berupaya menjinakkan lahan savana yang terbakar di Gunung Bromo.
Petugas menjinakkan api dengan alat gebyok dan water spray. Lahan kering dan angin kencang diduga pemicu api terus menjalar. Wisata Taman Nasional Bromo Tengger merupakan Semeru pun ditutup dari arah Malang dan Lumajang. Belum bisa dipastikan seberapa luas lahan yang terbakar sejak Senin sore lalu. Masih soal kebakaran pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat. Jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah. Terus karena panas panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Dari Palangkaraya dan Sampit Adesata, Normansyah, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Silangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan oleh Palang Merah Indonesia. Di Purwakarta, warga memanfaatkan tanah di Waduk Jatiluhur yang mengering dengan menanam palawija. Warga desa Silangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu truk bantuan air bersih yang dikirim Palang Merah Indonesia. Mereka membawa jeriken, galon, hingga ember untuk menampung air bersih. Bantuan air menjadi berkah bagi warga setelah berminggu-minggu kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Di Desa Silangit, PMI membagikan 4.000 liter air bersih ke sejumlah blok yang terdampak krisis air. Kemarau yang melanda Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selama beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Waduk Jatiluhur terus menyusut. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan warga untuk menggarap lahan yang muncul akibat surutnya air dengan menanam berbagai jenis tanaman palawija. Sendiri bukan? Bukan, lahan POJ. POJ, lahan sumbangan ya Mbak. Tapi kalau surut airnya dikebunin gitu. Kalau banjir ya nggak apa-apa gitu. Jadi warga sudah biasa ya Pak? Sudah biasa di sini, iya. Surutnya permukaan air Waduk Jatiluhur di setiap musim kemarau menjadi kesempatan bagi warga untuk bercocok tanam. Meski hanya bersifat sementara, lahan ini mampu memberikan tambahan pangan serta pendapatan bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang petugas PLN tersengat listrik saat memasang aliran listrik baru di Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi berjalan dramatis karena korban tersangkut di atas tiang listrik. Warga geger melihat seorang petugas PLN yang tengah melakukan pekerjaan pemasangan sambungan listrik tergantung di atas tiang listrik Jalan Swadaya, Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tersengat listrik hingga tubuhnya tersangkut tak berdaya. Evakuasi yang dilakukan warga berjalan dramatis dan menegangkan karena khawatir malah ikut tersengat. Setelah bisa diturunkan, korban segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi selamat. Kecelakaan ini menjadi pengingat tingginya risiko pekerjaan di jaringan listrik, serta pentingnya penerapan prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri secara ketat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa geger, mayat pria termutilasi ditemukan dalam karung di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sadis kondisi jasad hanya separuh badan dengan tangan terikat. Jasad pria ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian dari tim Inafis Polres Metro Depok langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian.
Hasilnya, polisi menemukan kondisi jasad korban dengan tangan terikat dan kedua kaki sudah hilang. Al-Badlu, saksi mata mengatakan karung beras sudah dilihat warga sejak tanggal 24 Juli lalu. Karena menimbulkan bau oleh warga kemudian dibakar. Dari kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung gitu dikirain sampah. Makanya warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak Hepatoto mau nganter angkering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh terus baru kelihatan badannya gitu. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Satreskrim Polres Metro Depok tengah memfokuskan identifikasi jasad korban guna penyelidikan lebih lanjut. Sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan di TKP. Namun kami masih melakukan penyelidikan. Ada luka luar Bang seperti leher, lukanya di luar. Itu nanti akan dapat kami jawab setelah proses otopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik di rumah sakit. Pihak kepolisian menghimbau kepada warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk melapor ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Setelah hampir 3 pekan penyelidikan, Polres Siak akhirnya mengungkap penyebab kematian dokter PPDS anestesi Alex Kristoloris yang ditemukan meninggal di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Selain besar pendidikan, terungkap korban diduga alami tekanan psikologis akibat terjerat pinjaman online. Dari hasil autopsi dan memeriksa 14 saksi termasuk keluarga, polisi menyimpulkan tewasnya dokter PPDS anestesi Alex Kristoloris akibat bunuh diri. Hasil autopsi menemukan bekas suntikan di lengan kiri korban. Korban dipastikan meninggal akibat mati lemas. Hasil laboratorium forensik menunjukkan percak darah pada barang bukti identik dengan DNA korban. Diperkuat temuan barang bukti tas berisi perlengkapan medis dan sejumlah obat anestesi. Dari rekaman CCTV juga terlihat korban datang ke lokasi seorang diri. Polisi memastikan tidak ditemukan fakta mengarah ke pembunuhan. Selain beban pendidikan, terungkap korban diduga mengalami tekanan psikologis, persoalan finansial, utang pinjaman online dalam jumlah besar. Bahwa tidak didapati adanya peran dari pihak lain yang tersangkut atau terkait dalam terjadinya peristiwa tersebut. Yang penting bahwa ada yang menjadi himpitan ekonomi terhadap korban. Sebelumnya, polisi menemukan jenazah dokter PPDS anestesi Alex Kristoloris di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak di awal Juli lalu. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, niat hati hanya curhat di media sosial, berujung pasien BPJS malah mendapatkan komentar nirempati dari tenaga medis. Belakangan baru diketahui pasien ternyata meninggal dalam perawatan dan nakes yang berkomentar ramai-ramai minta maaf. Hanya berawal dari unggahan curhatnya di media sosial, seorang pasien BPJS malah mendapatkan hujan komentar negatif dan tidak berempati dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Yurizal, pasien BPJS ini mengunggah sudah menunggu 8 jam di rumah sakit, namun tak kunjung mendapatkan ruang rawat inap. Belakangan seorang kerabat pasien mengunggah permintaan maaf dan menyebutkan bahwa pasien sudah meninggal pada 31 Juli lalu. Tak pelak komentar-komentar nirempati ini pun diungkit warganet dan identitas pemilik akun dibongkar habis warganet. Dokter dan tenaga kesehatan serta keluarganya ini pun akhirnya ramai-ramai minta maaf. Semuanya, nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya
dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sejatinya tidak ada satupun pasien yang ingin sakit dan tidak ada satupun pasien yang ingin terlunta-lunta tanpa penanganan. Jika nasib dan uang berpihak, pasien sebenarnya juga berharap bisa membayar ruang perawatan eksklusif dengan pelayanan mumpuni. Sudah jatuh sakit, kini pasien harus berhadapan dengan komentar nirempati tenaga medis yang tentunya tidak akan membuat pasien lekas sembuh, malah menambah luka baru. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pihak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta menegaskan, pasien yang viral bukan merupakan pasien di rumah sakit tersebut. RSUP Sarjito juga akan memproses dokter yang memberikan komentar nirempati di media sosial. Setelah viral di media sosial, pihak RSUP Sarjito Yogyakarta akhirnya angkat bicara terkait pasien pengguna BPJS Kesehatan yang meninggal setelah sebelumnya sempat mengeluhkan harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap. RSUP Sarjito Yogyakarta menegaskan bahwa pasien atas nama Yurizal bukan merupakan pasien RSUP Sarjito, melainkan pasien dari sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Sementara, dokter yang memberikan komentar nirempati di media sosial merupakan dokter peserta didik PPDS dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM. Ini yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara dan akan diproses melalui mekanisme pendidikan bermartabat. Bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUP Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkoba dengan modus pelemparan dari luar tembok lapas. Bungkusan paket berisi sabu dan obat terlarang sengaja dilempar dari luar yang diduga ada pemesan narkoba dari warga binaan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah membuka sebuah paket mencurigakan yang dibungkus plastik berwarna hitam. Setelah dibuka, paket tersebut ternyata berisi 300 butir yang diduga alprazolam, 45 butir yang diduga Riklona, serta 1 paket yang diduga sabu. Sebelumnya paket tersebut ditemukan di area pertanian Lapas Kelas 1 Semarang. Paket diduga dilempar dari luar lapas oleh seseorang untuk ditujukan kepada salah satu warga binaan. Temuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh jajaran keamanan lapas. Pihak lapas menyebut upaya menggagalkan penyelundupan narkoba ini merupakan hasil kewaspadaan petugas. Pihaknya juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi upaya penyelundupan narkoba maupun barang terlarang ke dalam lapas. Diketemukan bungkusan di area luar lapas, yaitu di pertanian Beranghang Luar, oleh petugas kami yang saat itu tugas di bagian pertanian, menemukan bungkusan dan setelah diperiksa itu ada 3 jenis barang. Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan dan diinventarisasi. Lapas Kelas 1 Semarang dengan Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah juga masih menyelidiki lebih lanjut untuk mengungkap pelaku, serta memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Sebelumnya pemirsa, petugas gagalkan penyeludupan narkoba dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pelaku seorang warga negara Malaysia menyembunyikan 990 gram sabu dan lebih dari 1000 pil ekstasi dalam korset. Seorang warga negara Malaysia penumpang pesawat rute Kuala Lumpur Surabaya harus berurusan dengan Satgas Pengamanan Bandara Juanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. WNA tersebut ditangkap di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda Surabaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyelipkan barang haram tersebut di balik korset yang dililitkan ke tubuhnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 990 gram dan 1089 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 4 plastik senilai 2,79 miliar rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Indonesia karena butuh uang untuk bayar utang pribadinya. Ini dibawa oleh penumpang yang berasal dari Malaysia dengan pesawat yang naik pesawat Batik Air UD 352. Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti berikut pelaku diserahkan ke penyidik Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah menggugat Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Dikenal sebagai makelar kasus dan kawan dekat Febri Adriansyah, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Yanto Hon Kiriwang. Sementara menurut pengacara Don Rito, Ferry justru biang kerok penyebab Febri dan Don Rito tersandung kasus korupsi. Nama Ferry Yanto Hong Kiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus itu. Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Clans, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya Febri Adriansyah dan Don Rito terseret kasus pencucian uang. Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Ferry Boboho itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hong Kiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hon Kiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana sebagai maklar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi. Khawatir bernasib seperti Sutrimo.
Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai maklar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimu, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang memegang, istilahnya memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai maklar kasus atau maksus. Artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Rito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Temukan 9 kejanggalan dalam penetapan dirinya sebagai tersangka hingga ditahan, Febri Adriansyah ajukan pra-peradilan. Tak tanggung-tanggung, mantan Jampitsus itu menggugat Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor Polri. Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dan merasa tidak layak ditahan, Febri Adriansyah menggugat Kejaksaan Agung. Tidak hanya Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus itu juga menggugat Kortas Tipikor Polri atas penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka, dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya. Menanggapi perlawanan Febri Adriansyah, pakar hukum pidana menyebut untuk menjawab semua kejanggalan, gugatan pra-peradilan sudah tepat diajukan. Karena selama ini kan selalu menyatakan bahwa proses baik penetapannya, penahanannya, atau proses-proses pentersangkaannya itu dianggap banyak cacat dan melawan hukum, kan begitu. Nah, karena itu forum yang tepat untuk mempersoalkan itu adalah pra-peradilan. Jadi di sanalah beradu argumen dengan penyidik, apakah yang dilakukan penyidik baik itu penetapan tersangka maupun penerapan upaya paksanya dan sebagainya itu melawan hukum atau tidak, atau cacat tidak secara hukum. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi di PT Asabri, pemerasan saksi dan tersangka di PT Krakatau Steel, hingga pengadaan batu bara di PT PLN. Setelah perkara Febri ditangani Kejagung, penyidik Kejagung terbitkan 3 sprindik dan menetapkan mantan jaksanya itu sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah mendekam di rutan KPK. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa. Namun, berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta. Permintaan dari advokat saudara, penasihat hukum saudara. Memori banding dari pihak Nadiem mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret mantan menteri tersebut. Salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan yakni terkait pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Akap dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. Tingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi dan dapat juga mengajukan permintaan bahwa tekanan-tekanan kepada hakim ini akan tidak terjadi lagi. Bahwa hakim bisa independen, hanya mengikuti fakta pengadilan dan bisa mengikuti hati nurani mereka. Itu alasan kedua kenapa saya jauh lebih optimis. Dan untuk menjawab pertanyaan saudara, kenapa selalu susah sekali membebaskan orang yang bersalah? Mungkin ada hubungannya dengan tekanan-tekanan di luar ruang sidang yang terjadi. Tapi harapan besar untuk negara kita, tekanan itu dan kelompok-kelompok yang melakukan tekanan-tekanan itu demi mengkriminalisasi orang sekarang sudah diganti. Harapan saya diganti dengan orang-orang yang punya integritas lebih baik. Jadi semoga sistem pengadilan kita tidak kembali ke masa lalu dan menjadi lebih baik. Sidang pemeriksaan banding kasus korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim tingkat banding mengabulkan sebagian pemohonan dan berharap seluruh saksi yang telah diizinkan dapat hadir agar proses persidangan banding berjalan secara efektif dan efisien. Dalam KUHP ada kata-kata dapat dilakukan pemeriksaan ulang. Artinya tidak wajib untuk dikabulkan permohonan. Tentunya dengan argumentasi tertentu ya yang tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim sehingga tadi hanya dikabulkan untuk sebagian. Harapan saya nanti ke depan saksi-saksi yang sudah diberikan izin untuk didengar keterangan lagi nanti diharapkan bisa hadir tepat waktu sehingga persidangan bisa berjalan secara sederhana, cepat ya. Sebelumnya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Bahkan usai divonis Nadiem Makarim disambut tangisan para pengemudi ojek online. Bukan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar pasal 604 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak dapat membayar, maka harta kekayaannya dapat dirampas dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka diganti 5 tahun kurungan.
Usai jalani sidang vonis, Nadiem Makarim disambut sejumlah pengemudi ojek online. Tak hanya Nadiem yang menangis jalani vonis, para pengemudi ojol juga tampak menangis sambil memeluk Nadiem di luar ruang sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai 3 tahun tertimbun reruntuhan, 112 jenazah korban serangan Israel di Gaza akhirnya dimakamkan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Solat Hormuz. Sementara Iran mengecam dugaan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the It has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Komando pasukan Amerika Serikat merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran.
Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Sebuah kapal kargo terkena serangan proyektil di timur laut Al-Khasab, Oman dekat Selat Hormuz. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan ini. Asap tebal mengepul dari kapal kargo yang terkena serangan proyektil. Menurut laporan United Kingdom Maritime Trade Operations, kapal ini terkena proyektil pada jam 2 pagi waktu setempat. Serangan terjadi sekitar 23 mil laut di timur laut Al-Khasab, Oman di dekat Selat Hormuz. Proyektil mengenai ruang mesin dan akomodasi kru. Laporan sementara, satu anggota awak masih hilang sementara kapal dalam kondisi tidak bisa berlayar. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Ribuan warga Iran pawai di Teheran memperingati Imam Hussein Arba'in dengan membawa simbol-simbol keagamaan dan pesan-pesan dukungan untuk kepemimpinan negara di tengah permusuhan yang kembali memanas dengan Amerika Serikat. Warga Iran berkumpul di lapangan Imam Hussein sebelum berangkat menuju makam Syekh Abdul Azim di Shah Ere. Brigadir Jenderal Hasan Sadeh, Komandan Korps Muhammad Rasulullah IRGC mengatakan, peringatan tahun ini menunjukkan kohesi dan persatuan di Iran, Irak dan di tempat lain. امسال حرکت متفاوتی شد در پیوستگی این حرکت اربعین چه در عراق چه در ایران و جاهای دیگه پیوستگی او با مراسم پرعظمت و با عظمت و پرشکوه در واقع ودا و تشییع پیکر امام شهیدمون قرار گرفت. در واقع مردم این روزها هم در عراق هم در ایران هم در قم هم در تهران هم در مشهد به خونخواهی سید الشهدا برخاستند، به خونخواهی فرزند سید الشهدا یعنی امام خمینی شهید برخاستند. آنچه که امروز دنیا داره دریافت میکنه یک انسجام و یک پارچگی تمام عیار. Pada peringatan ini, warga Tehran menyatakan dukungan kepada kepemimpinan dan pemerintah Iran. از اتفاقاتی که امسال افتاد و مردم ما بیشتر از 150 چند شب میدانداری کردن، گفتن که الان حضور مردم تو خود حالا کشور واجب‌تره که ما سعی کردیم که همپای بزرگانمون وایسیم. خیلی محکم و استوار پشت رهبرمون ایستادیم و از مرزها و حکومتمون از مرزهای کشورمون خیلی تا پای جونمون دفاع میکنه تحت هر شرایطی که باشه. Arba'in yang diperingati pada hari ke-20 bulan Safar menandai 40 hari setelah Asyura dan memperingati pembunuhan Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad dalam pertempuran Karbala pada tahun 680. Prosesi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kembali pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, usai 3 tahun tertimbun reruntuhan, 112 jenazah korban serangan Israel di Gaza akhirnya dimakamkan. Pemakaman dilakukan usai proses evakuasi panjang selama 136 jam. Warga Gaza berduka menyiapkan pemakaman massal bagi 112 jenazah korban serangan militer Israel. Jenazah martir tersebut berasal dari keluarga Abu Daria dan Al-Hasaineh dan akan dimakamkan di lingkungan Al-Sabro di kota Gaza. Barisan jenazah terlihat berjejer rapi, berselimutkan bendera Palestina dengan disematkannya foto masing-masing korban. Selama hampir 3 tahun, para korban tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan usai proses evakuasi panjang yang dilakukan selama 136 jam. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com.
Mari berbagi untuk masyarakat yang berdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Ardila beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.